rumah kan beres-beres dulu ya, rumah itu dibereskan, kemudian mungkin sampai ke dapur, ke kamar mandi ya, karena takut tamunya nanti mampir minta ke belakang dulu gitu ya. Nah, mungkin menyambut Ramadan juga kalau kita memahami Ramadan ini sebagai tamu istimewa, berarti harusnya sudah dipersiapkan pada beberapa hari, beberapa pekan, bahkan beberapa bulan sebelumnya itu sudah kita siapkan. Sehingga pada hari ini ketika kita sedang menghadapi tamu itu kita bisa fokus konsen untuk menjamu ya, menjamu Ramadan ini dengan aktivitas yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini walaupun tambahan ini bisa menjadi salah satu amal yang baik ya, yang bisa mengisi optimalisasi Ramadan kita. Oke. Ibu mohon maaf sebelumnya karena harus meminta pertemuan tambahan ya, karena tadinya mau dipakai waktu jadwal hari Selasa kemarin. Tetapi kalau kita pakai jadwal Selasa kemarin, konsekuensinya nanti ada pergeseran waktu ya, karena ada kelompok yang bertugas untuk presentasi. Jadi Ibu mohon maaf mengganggu mungkin waktu di luar perkuliahan. Mudah-mudahan bisa dikondisikan ya untuk kegiatan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, Ibu mohon maaf karena 1 bulan kemarin ya memang kondisi Ibu terganggu, jadi kurang bisa fokus mengikuti perkuliahan di kelas ya. Kebetulan sedang ya dapat hadiah lah mungkin dari Allah ya, kemarin ada kalau kata orang Sunda mah kabagian oge gitu ya, kalau sekarang lagi musim corona. Nah, kemarin itu dari awal April itu keluarga Ibu semuanya harus isoman dulu, isolasi mandiri selama 2 pekan. Nah, alhamdulillah untuk yang keluarga ya bisa sembuh lah dalam 2 pekan. Nah, kalau Ibu berlanjut karena ada proses harus melahirkan ya, jadi dan melahirkannya karena sedang kondisi positif, jadi tidak bisa di klinik biasa, harus di rumah sakit dan langsung isolasi di rumah sakit. Nah, kondisinya di rumah sakit itu tidak bisa membawa laptop ya, karena keluar dan masuknya itu harus disemprot desinfektan. Jadi barang-barangnya dulu gitu ya dari potensi penyebaran virus ya. Makanya yang bisa dibawa ya hanya barang-barang seadanya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, insya Allah sudah, mudah-mudahan tidak ada gejala tambahan yang lain ya. Sudah beberapa hari lah, baru pekan ini Ibu bisa dinyatakan lulus ya, dapat sertifikat dari dokter sudah bebas COVID gitu. Nah, mudah-mudahan juga terima kasih ya, kemarin juga Ibu dapat beberapa WA dari rekan-rekan semua ikut mendoakan ya. Ini juga salah satu support ya bagi saudara kita. Kalau ada yang sakit memang salah satunya adabnya adalah mendoakan. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan rekan-rekan memaafkan ya kondisi yang kemarin dan hari, termasuk permohonan Ibu untuk menambah jadwal di hari ini. Nah, kemudian masuk ke agenda kita ya. Kalau Ibu evaluasi kemarin selama perkuliahan ya, alhamdulillah hampir setiap, bahkan bukan hampir, memang setiap pertemuan itu tidak pernah sepi ya, artinya semua kelompok ikut berusaha untuk berpartisipasi sedikit atau banyak. Tapi itulah salah satu esensi dari pembelajaran andragogik ya, artinya perkuliahan atau pembelajaran bagi orang dewasa itu memang akan menuntut effort yang lebih besar dibandingkan dengan Anda waktu SMA ya. Apalagi kalau sekarang sudah semester 4 kan sudah terbiasa ya bagaimana kita
didorong untuk mandiri, untuk mengoptimalkan potensi yang ada gitu ya, menggali apa yang ada di dalam diri kita dan kemudian berkolaborasi dengan teman-teman untuk menemukan satu pemahaman yang baru ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran online ya, perkuliahan online sudah hampir 3 semester berarti ya, dengan sekarang itu memberikan pengalaman yang baik ya. Jadi jangan dipandang dari sisi yang negatif, tetapi justru kalau Ibu melihat ini adalah kesempatan kita untuk mengubah paradigma tentang tolabul ilmi ya. Jadi ternyata yang namanya mencari ilmu itu tidak bisa sekarang itu belajar dengan teacher center ya, tetapi harus student center. Kalau Anda berarti kan mahasiswa center gitu ya. Berarti yang menjadi sumber belajar itu adalah pelaku utama dalam belajar itu adalah diri kita sendiri. Yaitu mungkin ucapan permohonan maaf dan terima kasih ya atas partisipasi rekan-rekan semua dalam perkuliahan sudah setengah jalan ya, setengah semester ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani itu bisa memberikan pengalaman belajar yang baik ya, dan bermanfaat menjadi ilmu yang bermanfaat tadi ya, Robbana Robizini ilman nafi'a, memberikan pemahaman terhadap ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Nah, masuk ke agenda utama. Jadi hari ini Ibu tentunya tidak akan membahas materi secara detail ya, karena materi sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh kalian sendiri. Nah, kemudian Ibu ingin fokus pada persiapan ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ini kita akan laksanakan pada hari Selasa pekan depan. Nah, kita hari ini akan membicarakan tentang teknis ujian, kemudian ruang lingkup materi, termasuk nanti soalnya kira-kira bentuk dan tingkat kesukarannya seperti apa gitu ya, supaya Anda punya persiapan. Oke, ini yang menjadi host itu Latifa sama Umi ya. Ibu bisa share screen nggak, Pak? Nah, bisa ya, bisa langsung ya. Oke. Ini Ibu akan menyampaikan, mungkin karena online agak sulit kalau kita diskusi aktif ya. Jadi Ibu akan sampaikan dulu secara monolog. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir perkuliahan. Kalau takut lupa ditulis dulu di chat, nanti mungkin Ibu kan tidak akan baca semua chat ya. Nah, jadi nanti Anda boleh nulis dulu di chat. Nanti pas begitu selesai pemaparan boleh diminta untuk disampaikan lagi gitu ya. Oke. Tentang fisika dasar ini review pra UTS ya. Yang pertama nah ini rencana kita insya Allah ya akan melakukan UTS itu akan dilaksanakan pada hari Selasa sesuai jadwal perkuliahan ya, tanggal 19 April 2021. Nah, waktunya ini sebetulnya Ibu menawarkan ya, karena jadwal perkuliahannya itu kebetulan semuanya sebelum duhur dari jam 7 sampai jam 12. Nah, Ibu mengambil waktu pertengahan itu jam 8.30 sampai 9.30. Nah, untuk waktunya silahkan nanti Anda komentari tentatif ya, bisa kita geser, tapi mungkin kita mengupayakan di waktu jadwal perkuliahan kita ya. Jadi nanti serentak semua kuliahnya, ujiannya bareng, kelas A, B, dan C ya. Karena Ibu rencananya soalnya akan sama untuk kelas A, B, dan C. Nah, tapi kalau ternyata ada jadwal yang harus dipisah, berarti ya soalnya akan dibedakan tipenya.
Nah, kemudian bentuk tesnya tes tulis, jadi bukan tes lisan. Kalau tes lisan kan berarti ada wawancara, harus menjelaskan gitu ya. Nah, berarti ini tes tulis secara online tentunya ya, melalui, nah sementara Ibu rencanakan pakai Google Form. Tadinya mau pakai Quizzes, tapi biasanya suka ada kesulitan ya, dan beberapa juga aksesnya mungkin di tempat tertentu suka agak lebih sulit gitu ya. Nah, makanya Google Form itu lebih lebih simpel lah, lebih sederhana. Rencananya pakai Google Form. Nah, kemudian bentuk soalnya pilihan ganda 40 soal. Jadi dalam 60 menit itu Anda mengerjakan 40 soal. Berarti satu soal itu jatahnya 90 detik ya. Nah, tidak usah walah 90 detik mengerjakan fisika. Nah, ini tentunya kan nanti berkaitan dengan tingkat kesukaran. Artinya nanti rata-rata memang mungkin satu soal jatahnya 90 detik ya. Tetapi ada soal yang selesai dibaca soal langsung tahu jawabannya. Biasanya kalau sudah bukan hitungan kan bisa langsung ketemu ya. Jadi mungkin nanti ada yang 15 menit, 15 detik, ada yang harus 2 menit ya, 120 detik dan lain-lain. Tapi rata-ratanya 90 detik lah. Berarti tingkat kesukarannya yang wajar lah ya. Nah, kemudian materinya sesuai dengan materi yang sudah dibahas ya. Ada kinematika, kemudian dinamika, suhu dan pemuaian, dan terakhir tentang termodinamika. Kinematika itu kemarin kita bagi dua subpokok bahasan ya, tentang konsep dasar gerak, dan yang pertemuan ketiga ya, atau bab 2 itu tentang GLB dan GLBB ya, untuk 2 dimensi kalau tidak salah. Nah, setelah itu masuk dinamika juga sama, dimasukkan dalam 2 pertemuan. Yang terakhir itu usaha dan energi ya, dipisahkan. Suhu dan pemuaian biasa itu materinya sudah pernah didapatkan secara konsep dasarnya ya. Nah, di sini kita pendalaman dan sedikit perluasan. Kemudian termodinamika. Ini untuk teknisnya ya, penjelasan teknisnya. Nah, yang berikutnya komposisinya. Nah, ini komposisinya nanti kinematika ada 13 soal, kemudian dinamika juga sama 13 soal. Nah, 2 bab yang terakhir itu suhu dan pemuaian serta bab termodinamika itu masing-masing 7 soal ya. Jadi totalnya ada 40 soal. Ini komposisi soalnya kira-kira akan seperti ini. Pertama tentang konsep dasar ya, pemahaman konsep dasar, berarti nanti pertanyaannya seputar pengertian, seputar teori ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya pemahaman konsep. Pemahaman konsep pada kognitif ya tentunya ya di sini. Nah, kemudian yang kedua itu nanti ada kaitan dengan analisa gambar dan tabel. Berarti nanti bentuknya ada tabel atau ada gambar. Nah, Anda harus menentukan salah satu variabel dari data yang ada di situ. Nah, ini kalau untuk orang matematika biasanya menjadi andalan ya. Karena matematika kan ini menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh orang matematika ya. Makanya di sini komposisinya seimbang lah dengan pemahaman konsepnya. Kalau orang matematika biasanya tanpa harus hafal rumus, nah menganalisis gambar atau menganalisis grafik atau tabel itu biasanya sudah bisa menembak ya, dengan metode eksplorasi ekstrapolasi interpolasi ya, interpolasi dan ekstrapolasi misalkan ya. Nah, itu maksudnya analisis gambar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu problem solving ya. Kalau fisika pasti ya, tidak hanya fisika, IPA ya pasti, IPS juga sebetulnya sama ya. Puncak dari keterampilan kita itu sebetulnya kan adalah kemampuan untuk problem solving ya. Problem solving termasuk nanti merencanakan membuat konsep yang baru. Nah, itu nanti lebih tinggi lagi. Tapi kita sampai pada problem solving aja. Nah, ini tingkat kognitifnya. Jadi dari 40 soal itu presentasinya akan seperti ini. Nah, berikutnya
kita akan bahas per bab ya. Per bab itu maksudnya kalau kinematika kira-kira nanti yang dimaksud dengan 3 tingkat kognitif itu bentuknya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini ada kinematika. Nah, kinematika tadi kan ada berkaitan dengan pemahaman konsep ya. Berarti nanti pemahaman tadi yang ini ya. Nah, pemahaman konsep, analisis gambar, ada problem solving. Nah, dalam kinematika tuangannya begini. Yang pertama, definisi-definisi itu harus dipahami ya. Jadi apa itu gerak, tentang perpindahan, perbedaan laju dan percepatan itu apa gitu ya, perbedaan perpindahan dengan jarak itu apa gitu. Nanti akan ada beberapa soal yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tadi ya kaitan dengan grafik ya. Grafik itu akan ada grafik soal tentang grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi Anda kalau melihat grafik yang pertama kali harus diperhatikan itu adalah variabel X dan Y-nya kan ya kalau dia 2 dimensi. Jadi lihat di sumbu X-nya apa, di sumbu Y-nya apa. Jadi karena nanti interpretasi pemaknaannya pasti akan berbeda ya. Jadi membedakan grafik kecepatan terhadap waktu dengan percepatan terhadap waktu. Oh ya lupa nih percepatan terhadap waktu. Posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu itu tentunya kan akan berbeda ya. Nah kemudian yang ketiga di kinematika ini ada GLB dan GLBB ya. Nah di sini ini catatan sebetulnya kalau konsepnya sudah yang kemarin sudah cukup lengkap Ibu lihat ya yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Jadi kata kunci dalam pemahaman fisika itu dalam pemahaman gerak ini salah satu atau beberapa istilah yang harus dipahami ya. Jadi kalau ada istilah berhenti itu artinya apa? Nggak enaknya online gini ya, nggak bisa diskusi ya. Berhenti itu artinya adalah asalnya dia bergerak tiba-tiba berhenti, berarti artinya dia berubah kecepatannya ya, dari asalnya dia memiliki kecepatan, entah kecepatannya itu atau geraknya itu entah maju atau mundur ya, artinya kecepatannya itu bisa positif bisa negatif sebelumnya. Nah tiba-tiba berhenti, nah berhenti itu artinya apa? Kecepatannya menjadi 0, berarti VT-nya itu 0. Jadi kalau ada istilah berhenti itu artinya kecepatan akhirnya adalah 0 gitu ya. Nah ini istilah yang harus dipahami dalam GLB. Kemudian menyusul, kalau menyusul itu artinya ada 2 benda sedang bergerak ya, yang satu menyusul yang lain, berarti dia bergerak dengan arah yang sama kalau menyusul ya, tetapi yang satu lebih cepat begitu. Jadi kalau menyusul itu A menyusul B. Nah, kita harus langsung paham, oh kalau A menyusul B berarti mereka bergerak pada arah yang sama. Kalau A menyusul B, asumsinya A-nya lebih cepat daripada B, tetapi arah kecepatannya sama. Ya. Berbeda dengan kata berpapasan dengan ini. Kalau berpapasan, kecepatannya entah sama, entah berbeda. Ya, bisa sama atau berbeda. Tetapi yang pasti berpapasan itu arah kecepatannya berbeda ya, karena mereka bergerak pada arah yang berlawanan. Nah jadi artinya kalau berlawanan, kalau yang satu kita anggap positif berarti yang lain harus dianggap negatif ya, ditetapkan aja oleh kita terserah yang mana. Kalau kita sudah menganggap A-nya positif berarti B-nya harus negatif kalau dalam kasus berpapasan. Tapi kalau A-nya sudah negatif berarti B-nya yang harus positif. Yang penting konsisten pada soal itu. Jadi kalau di soal itu A kita anggap positif, B-nya harus negatif kalau kasusnya A dan B-nya berpapasan. Nah, kecepatan tetap ini sudah tahu lah ya. Nah, artinya kecepatannya konstan berarti dia GL B, gerak lurus beraturan. Dan lain-lain. Nah, istilah seperti ini ya. Ini bahasa umum, tetapi dalam
fisika punya makna secara matematis ya. Artinya, oh kalau berhenti langsung kita tulis, oh berarti kecepatan akhirnya negatif, nol gitu ya, dan lain-lain. Nah kemudian gerak jatuh bebas. Nah gerak jatuh bebas itu sama sebetulnya dengan GLBB ya. Jadi GJB atau gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, itu sama aja dengan GLBB sebetulnya ya. Rumusnya tidak ada yang berubah. Tetapi yang berbeda, yang khusus itu di GJB atau gerak jatuh bebas itu adalah dua ini. Yaitu kecepatan awalnya, karena jatuh itu kan lepas ya, jadi tidak dilempar. Berarti kecepatan awalnya 0, tidak diberikan kecepatan. Kalau dilempar gitu ya, dilempar begitu, berarti kita memberi kecepatan awal. Tapi kalau dijatuhkan, dilepas gitu, nah dia tidak diberi kecepatan, berarti kecepatan awalnya 0 ya, gerak jatuh bebas. Nah percepatannya berapa? Asumsinya berarti sama dengan gravitasi. Kalau tidak diberikan informasi, gravitasinya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian gerak vertikal ke atas, ciri khasnya adalah kecepatan di puncak ya, dilempar ke atas gitu ya, kecepatan di atas itu truk, nah pada di puncak itu kecepatannya 0 karena dia berhenti dulu sebentar terus jatuh lagi ke bawah. Nah arah percepatannya kalau pada saat naik ke atas itu berarti dia melawan gravitasi, makanya percepatannya negatif gravitasi ya, minus G, jangan lupa ada negatifnya. Jadi semua persamaannya mengikuti GLBB, tetapi ada catatan dua ini, kecepatan dan percepatannya ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya adalah dinamika. Dinamika itu nanti berarti seputar definisi, terus konsep gaya, dan penggunaan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, biasanya kalau dalam dinamika itu, kalau untuk kasus tertentu itu hukum kekekalan energi mekanik bisa digunakan ya, dengan lebih sederhana nanti pengerjaannya. Ke bab 3 tentang suhu dan pemuaian. Suhu dan pemuaian ini berkaitan dengan termodinamika dan konsep pemuaian ya, baik pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Nah, termometer ini kan ada beberapa jenis termometer ya, ada Fahrenheit, Celsius, atau bahkan sebenarnya ada bisa termometer tertentu juga yang khusus, misalkan termometer XY atau apalah khusus gitu ya. Nanti bagaimana kita bisa mengutarakan antar suhu dari termometer satu terhadap termometer yang lainnya, menyetarakan skala. Nah terakhir ini slide terakhir ya, itu di konsep termodinamika berarti kan dipahami itu ada hukum termodinamika, hukum ke-1, ke-2 termodinamika. Nah nanti berkaitan dengan yang bagian keduanya adalah tentang grafik atau tabel suhu terhadap kalor ya. Jadi misalkan ada sebuah benda diberikan kalor sekian, misalkan apakah naik suhunya atau kemudian nanti mencair atau seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah mesin Carnot ya. Mesin Carnot berarti mesin yang dianggap paling efisien, yang energinya paling bisa diamankan. Nah itu untuk bahan kita nanti evaluasi pada saat UTS ya. Silahkan barangkali di antara Anda ada yang ingin menyampaikan sesuatu baik tentang teknis ini ya, ataupun tentang konten kematerian. Mungkin nanti dari siapa tadi, dari hostnya gitu, atau siapa yang boleh memandu diskusinya, silahkan, barangkali ada temannya yang ingin menyampaikan sesuatu ya. Mangga. Assalamualaikum Ibu, izin. Waalaikumsalam, silahkan. Ibu mohon maaf, itu untuk hari dan tanggal pelaksanaan UTS mungkin Selasa itu tanggal 20 April begitu ya Bu? Selasa ya, sebentar Ibu cek ya.
Iya betul, tanggal 20 April ya. Oke, terima kasih. Ada lagi, Nis? Udah Ibu cukup. Terima kasih Ibu. Silakan yang lain mungkin kaitan dengan waktu ya. Ada yang ini terlalu pagi misalkan karena kebetulan mau ada tadarus sampai jam 9 misalnya ya atau apa ya gitu. Tadarus kelas, kalau tadarusnya cuma satu orang mah ya mungkin menyesuaikan aja ya dengan jadwal ini. Tentang bentuk tes, kemudian soal dan materinya boleh silahkan didiskusikan. Assalamualaikum Ibu. Salam, silakan Ahmad. Sebelumnya izin bertanya Ibu untuk yang eh, untuk UTS-nya kan tadi disebutkan berbentuk PG 40 soal. Nah, untuk bobot skor per soalnya itu sama atau berbeda ya, Bu? Terima kasih. Untuk tentang bobot sama Ibu di ini semuanya sama ya. Berarti kalau skornya 100 satu soal berarti nanti skornya adalah 2,5 ya. Ya, jadi tidak ada perbedaan apa poin lah di masing-masing itu. Baik Ibu, terima kasih. Tadi tentang tanggal sudah ya, kemudian tentang bobot penilaian sudah. Izin bertanya tentang materi, Ibu. Ya, silahkan. Natifah, ya. Kemarin waktu pertemuan ke-7, kelompok 6 itu membahas kalor dan pemuaian kalau tidak salah. Pada soal problem solving yang diberikan, soal nomor 2 itu ada membahas atau disuruh menentukan volume akhir, Ibu. Namun ketika saya mencari rumusannya di Google, saya sebenarnya agak kurang paham kenapa caranya seperti itu gitu, karena setahu saya ketika disuruh cari volume akhir, ketika pada soal diketahui tekanannya tetap, itu kan ada persamaannya ya Bu, ada perbandingannya yang V2 per V1 sama dengan T2 per T1. Namun penjabarannya kalau di Google tidak seperti itu Bu. Di kelas apa? Kelas AB atau C? Kelas B Ibu. Oh, kelas B ya. Oke. Ini kayaknya begini ya, supaya apa? Pembahasannya sama, nanti coba di grup di-upload dulu kasusnya yang mana, nanti di-share oleh Ibu di semua kelas ya. Jadi untuk materi ya, untuk materi yang perlu didiskusikan, di-share-nya di grup kelas, grup diskusi, nanti dijawab di situ, kemudian oleh Ibu akan di-share ke kelas yang lain supaya sama ya. Karena kalau di sini kan ingin ditampilkan dulu problemnya agak susah ya, belum siap ya. Paling begitu ya untuk materi itu ya. Nanti setelah ini boleh setelah pertemuan ini boleh di-sharekan yang ingin ditanyakan itu nanti di WA group ya. Oke, ada lagi? Baik Ibu, terima kasih.
Untuk waktu kira-kira ini dari PJ mungkin ada komentar, ada masalah nggak kalau dilaksanakan jam 8.30 dan sampai 9.30? Kalau sejauh yang saya tahu, dari jam 6.50 sampai zuhur itu kelas ABC tidak ada kelas Ibu selain fisika. Ya, Ibu juga ceknya begitu ya, khawatir ada mata kuliah lain yang pindah atau apa gitu. Tapi sejauh Ibu cek memang di jadwal Anda semua cuma fokus di fisika dasar ya hari Selasa pagi itu. Makanya Ibu ambil di jam ini. Jadi sementara bisa ya Natifah ya Ibu kunci di 8.30 sampai 9.30 ya. Oh ya, nanti kalau ada kendala teknis pada saat Google Form langsung aja japri melalui Ibu ya. Jadi tidak usah via PJ karena saat itu PJ juga sedang ujian ya. Jadi untuk mahasiswa yang pada saat itu ada kendala mengakses UTS-nya, silakan untuk menjapri aja langsung ke nomor Ibu. Nomornya boleh, sudah ada di grup ya, sudah ada. Nomornya sudah ada. Oke, ada lagi? Oke, Ibu tunggu 2 menit ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita cukupkan pertemuannya. Kemudian kita akan lanjutkan diskusi materi di grup ya. Nanti yang tadi sudah yang diajukan oleh Natifah atau mungkin juga ada pertanyaan yang lain ya tentang materi, boleh nanti kita diskusikan di grup. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. Siapa namanya ini? Mega Nursamsia. Ya, silakan Mega. Izin bertanya mengenai waktu, Ibu. Kalau misalkan kita kan menggunakan Google Form ya, Bu. Terus pas menyelesaikan soal itu, ternyata jam 9 lebih 31 gitu. Nah, itu skor nilainya diterima sama Ibu atau enggak? Atau harus banget sampai jam 9.30? Biasanya kalau ujian lewat online itu sudah disetting ya di Google Form-nya itu. Jadi jam 9.30 berarti 9.30 ya. 9.29.59 gitu biasanya ya. Nah, itu sudah close. Jadi Anda tidak bisa submit lagi. Artinya gini, kalau kira-kira daripada terlambat, mendingan tinggalkan aja soalnya atau dijawab aja sebisanya gitu ya, diisikan aja. Nah nanti baru harus disubmit sebelum jam 9.30 karena secara otomatis akan bukan masalah di nilainya berapa, tapi jawabannya tidak akan masuk nantinya, begitu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu nanti Google Form otomatis ketika submit ada nilainya atau direkap dulu oleh Ibu? Nah, ini tawaran. Bisa pada saat submit langsung keluar nilai atau nanti akan Ibu sampaikan setelah direkap. Tapi memang kelemahannya nanti kalau langsung keluar nilai itu artinya nanti kalau ada kekeliruan kunci atau apa berarti kan akan ada ralat nilai gitu ya. Tapi yang pasti nilai UTS-nya akan Ibu share ya. Ibu share melalui PJ nanti. Ibu izin bertanya. Ibu. Iya, silahkan. Siapa? Ibu izin menanggapi. Yang bertanya dulu ya, sebentar ya.
Dari siapa? Nisa ya? Anissa ya? Iya. Bukan? Ibu itu untuk waktu 8.30 sampai 9.30 apakah cukup ya Bu buat kayak perhitungan-perhitungan gitu? Soalnya takut lama juga Bu. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya, jadi sudah dihitung, artinya kualitas soalnya juga sesuai dengan ini, dan tidak semuanya hitungan kan, ya, atau tidak semuanya hitungannya panjang. Jadi insya Allah bisa lah. Baik Bu, terima kasih. Ya. Silakan tadi siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Saya siapa? Ibu belum muncul. Perihal nilai yang langsung muncul, mending diakhirkan saja, Bu. Jangan langsung dimunculkan. Kenapa? Takut stres ya? Tapi Ya, mungkin dari tadi tanggapan yang lain gimana? Ibu rencananya memang akan direkap dulu, langsung dikasih lewat nanti setelah direkap gitu ya. Silakan yang lain, mungkin ada yang menginginkan di itu. Baik, Bu. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya mau direkap dulu, itu di akhir di data gitu ya, Bu? Nanti dikirim ke PJ atau gimana? Ya, nanti Ibu paling lewat PJ disampaikannya. Oh, baik, Bu. Dan PJ menyampaikannya nanti kan teknisnya tidak akan diupload di grup ya. Mungkin PJ nanti japri ke masing-masing gitu atau seperti apa. Baik, Ibu. Tapi mungkin kalau misalnya boleh saran, langsung aja sih, Bu, kalau kata saya mah. Soalnya biar nggak terlalu berat juga ke PJ-nya gitu, Bu, untuk nge-PC satu-satu. Itu sih, Bu. Iya, Bu, Makasih. kalau saran saya juga langsung keluar saja, soalnya takutnya nanti kewalahan juga membalas satu-satu 40 mahasiswa, Ibu. Oh gitu, ya boleh. Jadi ada request katanya ini. Atau mau langsung disampaikan semuanya gitu di itu boleh juga. Di grup gitu Ibu sampaikan. Keberatan ya? Jangan deh, Bu. Karena kalau soalnya PG itu sudah objektif ya, yang dapat sekian ya sekian gitu ya. Yang segini ya segini gitu ya. Sesuai dengan hasilnya. Beda dengan esai ya, kalau esai biasanya banyak pertimbangan lah nilainya. Oke, ada lagi. Berarti untuk nilai usul dari PJ-nya di apa? Langsung ditampilkan ya. Tapi kalau ada hasil diskusi Anda nanti mungkin di grup kelasnya udah nggak usah ditampilkan, ini aja nanti misalkan ya di direkap aja dulu, nanti terakhir disimpan di PJ. Nah, boleh silahkan disampaikan aja sebelum hari Selasa berarti ya, nanti settingannya diperbaiki sesuai usulan, asal kompak semuanya. Ada lagi Ibu, yang mau ditanyakan? izin bertanya, Ibu, untuk sistem pengerjaannya itu open book atau gimana, Ibu? Boleh open book nggak, Bu? Atau Oh iya, Ibu lupa tuh memikirkan itu. Maunya gimana? kalau boleh open book? Resikonya open book tuh soalnya harus agak susah ya. Bukan agak susah. Ya, soalnya harus analisis ya. Yang pertama itu atau begini saja. Soalnya bentuknya semi open book namanya ya. Artinya gini, Anda boleh membuat catatan ya, catatan dalam setengah A4 bolak-balik ya. Tahu HPS A4 dibagi 2 berarti ukuran B5 berarti ya. Ukuran apa? Ya B5 ya. Setengah A4 tuh ukuran apa sih? B5 apa A5? B5 ya. Nah, ukuran B5. Jadi ada kertas A4 ukuran bukan ukuran kertas A4.
ada kertas ukuran B5 polos gitu ya. Anda boleh menulis rangkuman di situ. Ya, menulis apa aja yang menurut Anda penting. Nah, pada saat ujian itu boleh dilihat. Jadi bukan open book. Kalau open book kan semua buku boleh dibuka gitu ya. Nah, dan tulisannya harus offline ya, harus tulisan tangan. Supaya apa? Supaya sambil mengingat. Kalau nulis di laptop biasanya tidak pengaruh terhadap ingatannya kurang ya, tapi kalau ditulis tangan itu biasanya lebih ingat. Berarti sifatnya, Ibu tambahkan ya, sifat ujian itu adalah semi open book. Berarti melihat catatan dalam B5H yang dibuat begitu ya. Bisa, Ahmad bisa ya? Iya Ibu, terima kasih. Jadi kalau ada yang kira-kira rumus suka lupa dan lain sebagainya boleh ditulis di situ. Mau nulis doa-doa boleh supaya ujiannya lancar gitu ya. Atau apa. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Izin bertanya Ibu satu lagi Ibu. Ya, silakan. Eh, untuk UTS-nya apakah ada sistem remedial gitu Bu, atau apa, atau apakah ada apa sih batas nilai aman gitu Bu? Kalau remedial pasti nggak ada ya. Jadi Ibu tidak merencanakan ada remedial baik UTS maupun UAS. Ya, mudah-mudahan langsung lulus lah semua ya. Harapannya. Nah, kalau batas nilai aman, kalau tidak salah dulu waktu awal sudah pernah disampaikan batas nilai awal, batas nilai minimal uji kelulusan. Walaupun nanti kan pasti biasanya dosen suka ada pertimbangan lain ya di akhir itu ya. Kalau dilihat ternyata lebih banyak yang tidak lulus daripada yang lulus. Nah, ini kan harus dipertimbangkan ya, apakah nanti standarnya diturunkan atau seperti apa. Jadi kalau UTS itu belum pada batas nilai aman UTS. Nilai aman itu nanti sudah di akhir ya, Ahmad ya. Sudah Ya, baik Bu. gabungan antara UTS, UAS, tugas gitu. Yang lain ada lagi? Masih ada 2 menit. Barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Dari PJ mungkin, masing-masing PJ ada yang mau disampaikan? Untuk sekarang mungkin cukup Bu, nanti jika ada pertanyaan tambahan menyusul mungkin Bu lewat grup PJ. Boleh Bu? Jadi silakan ya hasil diskusi hari ini Anda diskusikan lagi di kelas, barangkali ada usulan-usulan secepatnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan Anda juga diberi kemudahan nanti pada saat pelaksanaan ujian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah segala macam ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan lancar, disehatkan semua, dan Ramadannya juga sukses, dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan yang sangat dibutuhkan gitu ya selama Ramadan ini dalam kehidupan kita ke depannya ya.
Barangkali itu Ibu mohon maaf atas kekurangan di pertemuan hari ini ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu mudah-mudahan Allah ampuni. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan ya pada pertemuan hari ini. Salam untuk keluarga ya, karena semuanya sedang ada di rumah. Salam dan selamat Ramadan untuk keluarga juga di rumah ya. Kita tutup, ditutupnya nanti sama Ahmad ya berarti ya. Tadi siapa yang ini, bukan Ahmad ya? Yang Bu. Aksal. Aksal, Bu. Oh, Aksal, nah, sama Aksal. Ditutupin sama Aksal ya. Ibu serahkan kepada Aksal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita tutup perkuliahan dengan membaca istighfar, doa akhir majelis, dan hamdalah bersama-sama. Silakan teman-teman untuk unmute dan mari kita berdoa bersama. Yang pertama istighfar. Pamit duluan ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Banget. Edikut. Bersal. Hayu atuh. Guru ke Bandung. Beronline-nya. Figur bangun. Figur. Iya tengok ke direkam Farman lah. Gratika kaya bro, Gratika kaya bro. Ya Zoom Premium anjay. Coba off cam dulu kali ya foto seangkatan. Oke. Harus pakai kerudung.